Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solih-solihah semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat belajarnya. Alhamdulillah kita akan belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 4A, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kita lanjut ke pembelajaran 3 dan 4. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 3 menjelaskan cara merawat indera pendengaran. Itu muatan IPA. Yang kedua melakukan percobaan membuat sumber bunyi, itu IPA. Dan yang ketiga, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Itu muatan bahasa Indonesia. Pembelajaran 3, menjelaskan cara merawat indera pendengaran. Kemarin sudah Bu Lita singgung ya, sudah Bu Lita jelaskan dan sudah kalian tulis di bukunya. Nah, telinga itu merupakan salah satu panca indera. Jadi panca indera itu ada 5. Panca itu 5 ya. Ada telinga, mulut, hidung, telinga, mulut, hidung, lidah, kulit ya. Nah, fungsi telinga itu tidak hanya sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan tubuh ya. Telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Hz itu disingkat Hz ya, Hz. Nah, seperti ini. 20 Hz, di bawah 20 Hz itu infrasonik namanya ya. Infrasonik ini contohnya apa? Hewan apa? Anjing jangkrik. Jadi anjing jangkrik ini bisa mendengar di bawah 20 Hz ya. Sedangkan audiosonik itu manusia, yaitu bisa mendengar bunyi dengan frekuensi 20 Hz atau sampai 20.000 Hz. Nah, sedangkan yang ultrasonik itu hewan apa yang bisa mendengar bunyi dengan frekuensi lebih dari 20 Hz, yaitu kelelawar, lumba, dan anjing ya. Jadi di sini adalah tingkatan manusia dan hewan dalam mendengar bunyi ya. Namanya adalah frekuensi. Kita lanjut. Kalau manusia berarti audiosonik ya, diingat-ingat ya. Telinga manusia itu 20 sampai 20.000 Hz. Itu audiosonik. Nah, bagaimana sih cara kita merawat telinga? Bagaimana cara merawat telinga? Yaitu bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jadi bagian luar itu tidak hanya bagian dalam saja yang dibersihkan, tetapi yang bagian luar juga harus dibersihkan menggunakan kapas. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk itu akan mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, maka pergilah ke dokter THT. THT itu apa? Telinga, dokter telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan ya. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua telinga agar gendang telinga tidak rusak. Misalkan suara petasan atau suara petir ya. Sebaiknya ditutup telinganya agar tidak merusak gendang telinga ya. Dan telinga itu perlu dirawat kebersihannya agar apa? Agar tetap sehat dan bisa berfungsi dengan baik, yaitu bisa mendengar ya. Nah, sekarang yang gagasan pokok dan gagasan pendukung, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Untuk gagasan pokok dan pendukung sudah Bu Lita singgung ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya Allah anak solih-solihah sudah paham ya. Nah, gagasan pokok dan pendukung itu dibuat dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel atau pikiran atau diagram. Tujuannya untuk apa?
untuk mempermudah memahami suatu teks ya. Tujuannya kenapa sih kita membaca teks terus kita buat peta pikirannya, membuat dibentuk dalam bentuk tabelnya atau diagram. Kenapa tujuannya? Agar mempermudah memahami suatu teks bacaan ya, dan kita bisa memperoleh inti dari bacaan tersebut ya, atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu ke pembelajaran 4. Tujuan pembelajarannya yaitu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, itu muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam keragaman ya, itu muatan PPKN. Nah sebelumnya buka halaman 62, buku paketnya. Di situ ada keragaman agama, karena di Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan sosial, dan salah satunya adalah keragaman agama. Nah, di Indonesia ini mengakui adanya 6 agama, yaitu agama apa saja? Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, ini adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Dan ini adalah Masjid Menara Kudus. Ini adalah Masjid Menara Kudus, letaknya di Jawa Tengah ya. Nah, selanjutnya coba yang nomor A. Yang nomor A itu adalah gambar masjid ya, untuk orang agama Islam. Jadi agama Islam kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Tempat ibadahnya adalah masjid. Nah, hari besar keagamaannya apa? Ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah ya. Itu adalah agama Islam. Gambar yang kedua sebenarnya pura ya. Boleh kita jelaskan di sini aja. Ini adalah agama Kristen. Agama Kristen itu kitab sucinya. Agama Kristen itu berarti yang nomor C ya. Itu adalah kitab sucinya Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja. Jadi yang A masjid, kami tulis masjid. Yang C adalah gereja. Nah, hari besar keagamaannya yaitu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya ini adalah agama Katolik. Agama Katolik itu yang D ya. Nah, kitab sucinya apa? Sama seperti Kristen, yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya apa? Juga sama, gereja ya. Nah, hari besar keagamaannya apa? Hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, itu sama ya, sama seperti agama Kristen, agama Katolik itu. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu itu yang B. Tempat ibadahnya apa? Pura. Jadi yang B itu pura ya. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya Weda. Hari besar keagamaannya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi ya. Itu adalah agama Hindu. Selanjutnya kita ke agama Konghucu. Agama Konghucu itu kitab sucinya Sisu Jing. Nah, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Jadi yang E itu kelenteng ya, agama Konghucu. Nah, hari besar keagamanya apa? Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Yang terakhir adalah agama Buddha. Tempat ibadahnya wihara. Jadi yang F itu wihara ya. Wihara. Kitab sucinya apa? Kitab sucinya adalah Tripitaka. Kalau Hindu kitab sucinya Weda, kalau Buddha Tripitaka ya. Tempat ibadahnya wihara. Hari besar keagamanya apa? Hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina ya. Itu adalah 6 agama yang diakui di Indonesia, dan tempat ibadahnya dan hari besar keagamaannya dan kitab sucinya ya. Kita lanjut ke menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks halaman 62. Jadi boleh tak ulangi lagi, boleh tak ingatan kembali ya. Jadi satu teks itu terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, diagram gagasan suatu teks, diagram atau peta pikiran dalam teks itu dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut.
ya. Jadi contohnya sesuai halaman 63 itu bisa, atau halaman yang sebelumnya kalian kerjakan itu ya, halaman 40 ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah paragrafnya. Nah, sekarang kita ke kerjasama, mendiskusikan pentingnya kerjasama, halaman 64. Kerjasama dalam keragaman itu, kerjasama itu merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Perlu kita ingatkan kembali, bisa ditulis di buku paketnya ya kalau tidak ada. Kalau sudah ada tidak perlu ya. Kalian tulis ya, sepertinya tidak ada. Jadi kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan ya. Nah, apa sih manfaat kerjasama itu? Manfaat kerjasama banyak ya. Di antara lain meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, memupuk rasa tolong-menolong, mencegah perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat. Ini adalah manfaat dari kerjasama ya, bisa dipahami ya. Kalau itu boleh ditulis ya. Di buku paket sudah ada sebagian ya, kurang lengkap. Nah, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Contohnya apa? Yaitu melakukan kerja bakti bersama teman-teman di sekolah. Meskipun kita berbeda agama, suku, bangsa, ras, kita melakukan kerjasama, tetap melakukan kerjasama ya. Nah, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan sekitar rumah. Nah, ini adalah contoh kerjasama meskipun berbeda-beda agama, suku, kita tetap bekerjasama, misalkan memberi makanan, minuman, atau membersihkan lingkungan sekitar rumah bersama-sama ya. Nah, selanjutnya ini adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Ada ronda malam, ada kerja bakti bersama, dan gotong royong, aturan pembangunan siskamling atau gotong royong pembangunan masjid. Ini adalah contoh-contoh kerjasama dalam keragaman ya. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila kurang paham silakan ditanyakan. Untuk latihannya silakan minta tolong anak Soli kerjakan halaman 65 nomor 1 sampai 3 ya. Dan halaman 67 nomor 1 saja ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan silakan bertanya. Jazakumullah khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.